Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Seorang pegawai Bank Papua di Ilaga, Kabupaten Puncak tewas ditembak orang tak dikenal. Tak terima, badannya gatal saat mencoba baju baru di Pasar Wagete, Kabupaten Deyai. Sekelompok warga mengamuk dan membakar puluhan kios. 5 tentara pelaku mutilasi warga Nduga mulai disidangkan di Pengadilan Militer Jayapura. Orang tak dikenal menembak mati seorang warga sipil yang berprofesi sebagai pegawai Bank Papua. Korban bernama Darius Julius Yumame. Tubuhnya tergeletak di Pasar Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Selasa kemarin. Korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat, namun saat tiba korban sudah meninggal dunia. Kami pada prinsipnya kami di rumah sakit siap untuk menerima dalam rangka pemusyawaratan jenazah tersebut. Dalam rangka tindakan penyidikan oleh pihak kepolisian, kami menyesuaikan permintaan dari kepolisian untuk melakukan tindakan visum. Dan saat ini kami sudah terima permintaan visum dan kami tim medis akan melakukan tindakan visum sesuai dengan perintah petunjuk dari penyidik polisi. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan pelaku diduga menggunakan senjata api laras pendek karena terlihat dari bekas luka pada tubuh korban. Di mana almarhum selesai sarapan pagi beli nasi kuning di Pasar Sinak, terus kemudian dia singgah, gak lama kemudian dia terjatuh. Diketahui korban ditembak ya, pada bagian kepala belakang. Terus kemudian warga masyarakat yang ada di sekitar TKP melaporkan ke Polres, kemudian terkait dengan kekerasan yang dialami oleh almarhum Darius Julius Yumame, kita rekan-rekan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens yang ada di sana masih melakukan pengejaran sembari beberapa rekan lainnya olah TKP untuk mengungkap kekerasan yang ada di Sinak, Kabupaten Puncak. Setelah disemayamkan, jenazah Darius dievakuasi ke Timika menggunakan pesawat. Pelaku penembakan diduga merupakan anggota KKB wilayah Sinak. Sekarang jenazah sudah sampai sini, jadi jenazah sudah saya diamankan di puskesmas Sinak, namun sudah meninggal dunia. Jenazahnya dievakuasi ke Timika dan menunggu keputusan dari keluarga karena almarhum ini berasal dari India. Pelaku kita masih dalam pencarian ya, dan berhasil. Tapi ada indikasi dari indikasi KKB. Kalau kasat mata diragukan, dalam dekat sekali. Polisi dan tentara saat ini tengah mengejar pelaku. Warga dihimbau tetap tenang dan menjaga situasi tetap aman serta beraktivitas seperti biasa. Aparat keamanan terus berpatroli untuk mengantisipasi tindakan kekerasan yang dilakukan KKB. Dari Jayapura dan Timika, Arthur dan Igo melaporkan. Lima 50 bangunan kios milik pedagang di Pasar Wagete, Distrik Tigi, Kabupaten Deyai, Selasa kemarin dibakar sekelompok orang. Pembakaran kios berawal saat terjadi keributan antara pembeli dan penjual baju di Pasar Sinak. Pembeli tersebut kesal karena badannya gatal-gatal usai mencoba baju di tempat itu hingga terjadilah adu mulut. Selain membakar kios, 4 warga juga terluka karena sempat terlibat bentrok dengan pembakar. TNI Polri bersama pemerintah daerah saat ini sudah menempatkan petugas di lokasi kejadian agar keributan tidak berkembang dan meluas. Aparat meminta masyarakat tidak terprovokasi dan menyerahkan masalah ini kepada pihak berwajib. Pada saat keributan itulah tiba-tiba datang sekelompok langsung melakukan pembakaran terhadap kios korban.
kios ini kan selain jual pakaian juga kios dari papan kayu yang mudah terbakar, sehingga kios-kios di sekitar TKP pertama ini langsung membakar isi dalam kios, kemudian merembet beberapa kios lainnya, sehingga akibat dari pembakaran kios itu yang mengakibatkan 50 kios lainnya terbakar, 9 unit motor hangus, kemudian ada 2 warga masyarakat luka-luka, salah satunya dari anggota masyarakat sipil dan 1 anggota TNI yang mengalami luka. Saat ini kedua korban sudah dievakuasi untuk pengobatan di rumah sakit DKI. Saat ini situasi Kamtipmas di Kabupaten Deiyai relatif aman. Ratusan personel TNI Polri masih berjaga di sejumlah titik vital dan meningkatkan patroli mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Kabupaten Deiyai, Arthur melaporkan. Lima tentara tersangka pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 warga Nduga di Kabupaten Mimika yang terjadi Agustus lalu, Selasa kemarin mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer Jayapura. Kelima tersangka yakni Kapten Domingus Kainama, Pratu Rahmat Amin Sese, Pratu Robertus Putra, Praka Purgo Rumbou, dan Pratu Rizky Oktav Mulyawan hadir dalam pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi. Sidang dipimpin Hakim Ketua Kolonel Rudi Prakamto dan 2 hakim anggota. Dalam dakwaan, auditor menguraikan perbuatan terdakwa, mulai dari perencanaan pembelian senjata, pembunuhan, mutilasi, pembakaran mobil korban, hingga pembagian uang. Kelima terdakwa diancam pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sidang juga mendengar keterangan saksi, yakni Komandan Brigif 20 IJK Kostrat, Mayor Helmanto Franciscus Daki, dan 1 warga sipil bernama Aktoro Logbere. Primernya itu 340, subsidiarnya itu 338. Pasal pembunuhan berencana? Iya, itu yang primernya pembunuhan berencana. Ancamannya? Ancamannya aku tidak bisa kita lihat di hotel sendiri kan? Mana bicara ancamannya? Iya kan? 20 tahun dan hukuman mati ya? Iya, betul. Kalau 338 tentang apa? Itu pembunuhan dengan sengaja. Tadi sempat dijuntokan itu 188, 170 terkait apa saja kemudian? Ada beberapa junto terkait dengan pengambilan uang, penghabisan, pembakaran, dan termasuk mutilasi. Nah, ya, itu yang kita masukkan di situ semua dalam. Jadi total ada berapa pasal yang dijuntokan? Total pasalnya itu semua itu ada 8 pasal. Iya, 8 pasal kita lakukan itu. Sementara di luar sidang, sejumlah keluarga korban datang untuk mengikuti jalannya persidangan. Mereka menuntut kelima terdakwa dijatuhi hukuman mati karena perbuatan mereka tergolong sadis dan kejam. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Menjelang Natal dan Tahun Baru, antrean kendaraan untuk mendapatkan Pertalite dan solar di sejumlah SPBU di Merauke masih saja terus terjadi. Bahkan antrean diperkirakan akan semakin parah karena kebutuhan warga akan BBM juga semakin meningkat, sementara pasokan tidak sebanding. Pertamina setiap hari hanya bisa memasok BBM jenis Pertalite dan solar ke Merauke sebanyak 8 kiloliter. Jumlah ini tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Jatah dari Pertamina untuk SPBU Anda berapa per satu harinya? Ya, satu hari 8 ton. Itu untuk apa? Pertalite? Pertalite, terus? Solar juga 8 ton. Itu di selang-seling begitu. Satu hari, macam Senin 2. Nanti Selasanya nanti 8.000. Nah, kalau 8.000 itu dijual hanya berapa jam, Pak? Nah, itu kalau kita dipatokan 30-60 untuk trek yang roda 6, 60, untuk yang roda 4, 30, itu sekitar sampai jam 1:30. Sudah habis ya? Iya, perkirakan 1:30 sudah habis. Nah, ini kan untuk di jalan Natal dan Tahun Baru jelas untuk pemakaian BBM akan meningkat. Nah, kira-kira apa harapan Anda dengan pihak Pertamina agar mungkin bisa ada penambahan kuota seperti itu?
Itu jelas nanti ada penambahan, tapi untuk sementara masih Belum seperti biasa nih ya. Ya. Tapi sudah ada penyampaian dari Pertamina seperti itu. Kalau ini kita belum dapat info juga dari Pertamina. Pengelola SPBU berharap pasokan dan kuota BBM ditambah agar kegiatan masyarakat merayakan Natal dan Tahun Baru tidak terganggu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Petasan dan balap liar sudah menjadi tradisi ketika menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru di Merauke. Namun tidak sedikit warga yang mengeluh karena kenyamanan mereka ibadah menjadi terganggu. Polres Merauke akan mengerahkan anggotanya untuk menertibkan balap liar dan penggunaan petasan. Patroli akan digalakan di sejumlah lokasi di kota Merauke dan akan menindak tegas warga yang membandel. Kesadaran kaitan dengan di malam kudus ini sampai dengan tahun baru, ya tidak ada yang berlebihan mengkonsumsi miras berakibat nanti dari dirinya sendiri nantinya, ya fatal kepada dirinya sendiri. Nah itu kemudian yang kedua masalah petasan, ya petasan ini jangan sampai mengganggu daripada kegiatan ibadah umat Nasrani, ya itu. Serta yang masih ada saya lihat walaupun saat ini pemerintah daerah sudah membuat kegiatan-kegiatan olahraga, road race, apa dan segala macam ya. Beserta kami dari jajaran Polres juga sudah membuat kegiatan-kegiatan road race untuk melihat anak-anak kita bisa tersalurkan daripada hobinya ya. Ya harapan saya di tahun baru tidak ada lagi yang kecelakaan akibatnya meninggal dunia. Ya saya sangat sayangkan. Sudah menjadi tradisi, perayaan Natal dan Tahun Baru di Merauke dirayakan warga dengan meriah. Namun tidak sedikit pula terjadi kecelakaan lalu lintas akibat sebagian warga yang merayakan dengan ugal-ugalan mengendarai kendaraan bermotor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Petani di Merauke di penghujung tahun harus gigit jari. Panen yang diharapkan melimpah, justru sebaliknya. Serangan hama yang terjadi di hampir semua sentra pertanian di Merauke menghancurkan harapan petani untuk mendapatkan rejeki akhir tahun yang berlimpah. Sentra pertanian seperti di Semangga, Tanah Miring, Kurik, dan Salor tidak memberikan hasil yang diharapkan. Akibatnya harga beras menjadi naik karena pasokan dari petani berkurang. Beras Ciliwung misalnya harganya naik dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Beras Inpari yang biasa dijual Rp11.000 juga naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Beras Mambramo juga naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Ini harga berasnya sampai berapa Bu Yati? Sampai 11 Per kilo. per kilo. Tadinya yang 12.000 itu dijual berapa Bu Yati? Tadinya jual 10.000. 10.000. Kenaikannya rata-rata berapa per 1 kilonya? Kalau pengecer 1.000-2.000. Kenaikannya ya? Iya. Ibu kenapa sampai bisa naik seperti itu Bu Yati? Karena dari petani katanya gagal panen. Gitu. Jadi berasnya kurang di sana ya? Kurang. Tapi dengan kenaikan ini orang masih beli Bu ya? Masih banyak ya? Ada juga yang beli, cuman kan kadang dia bertanya kenapa beras naik terus. Pedagang beras memperkirakan harga beras akan terus naik seiring petani yang baru memulai musim tanam dan menahan sebagian stok beras untuk kebutuhan sendiri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, stok daging di Mimika masih kosong. Akibat stok yang kosong membuat harga daging sapi di Mimika mahal. Harga daging sapi yang sebelumnya dijual Rp140.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp150.000 per kilogram. Sedangkan untuk tulang sapi dijual seharga Rp66.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ini disebabkan stok daging sapi yang minim akibat pembatasan pengiriman daging dari luar daerah. 150. Kalau khusus tulang kena berapa? 65. Apa stok daging sapi sementara di Timika masih banyak atau berkurang stok? Kurang. Terakhir masuk kapan? Tahu ini dari pos
Jawa kita jual. Nah, pengiriman jual ini itu dari Surabaya. Punya 1,5. Oh, jadi harga daging sapi naik sekarang? Nah, lagi kurang jadi. Produksi modalnya juga 135 modalnya. Karena kalau kita potong dia sosok itu pakai mesin, kita sosok 1 kilo. Kita harus jual 150, 145 bisa. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sabelina mengatakan stok daging sudah bisa didatangkan dari luar Timika, namun pemasok wajib mengurus surat izin resmi dari karantina. Bahwa tetap ya dia dari daerah asal itu dinyatakan dia bebas penyakit PMK. Jadi sudah tidak, kemarin kan tidak boleh kan, kemarin sama sekali tidak boleh kan masuk. Sekarang sudah bisa masuk, hanya persyaratan surat keterangan bebas PMK. Sekarang udah boleh, hanya memang tetap masih ada data tertentu. Kan sempat beberapa bulan yang lalu sama sekali tidak boleh masuk. Sekarang boleh masuk, hanya tetap persyaratan. Ada surat keterangan bebas PMK. Lagi sama, jadi sempat beberapa bulan yang lalu nggak boleh, sekarang udah boleh. Boleh juga ya? Yes. Tapi untuk ribut kita doang lakukan pengawasan operasi pasar tetap lakukan? Tetap lah pasti, ntar masih lama, tinggal masih berapa hari, jangan. Okay. Karena kan ini, sekarang kita punya stok, stok daging juga kan lagi kosong. Karena memang beberapa bulan kan nggak boleh. Yeah. Jadi nanti memang agak terbatas ya jumlahnya. Perkiraan sekitar tanggal 19-20 sudah masuk Timika. Pemkab Mimika masih terus memperketat masuknya daging sapi dari luar karena mengantisipasi penyakit mulut dan kuku. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobet Momolin melaporkan. Anak-anak panti asuhan gorong-gorong bersuka cita menyambut hadirnya polisi Santa. Kegembiraan anak-anak juga terlihat saat mereka mendapatkan bingkisan Natal dan sembako. Acara semacam ini sangat jarang mereka temui. Kegiatan polisi Santa digelar Polres Mimika menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kegiatan ini terkandung maksud untuk bagaimana kita bersama-sama bersuka cita, bergembira menyambut perayaan Natal nanti pada tanggal 25 Desember. Jadi kegiatan dimulai hari ini, kemudian akan dilaksanakan secara kontinu sampai nanti menyambut pelaksanaan Natal pada tanggal 25 Desember. Untuk harapan dari kami, ya, dan ini juga mungkin harapan dari semua lapisan masyarakat, ya, perayaan Natal di tahun ini bisa semuanya berjalan dengan damai, semuanya bisa berjalan dengan tertib, dan tentunya wilayah Mimika tetap terjaga secara. Anak-anak di panti asuhan ini juga mendapatkan wejangan agar selalu tekun belajar dan berdoa, serta menyambut Natal dengan penuh sukacita. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobet Momolin melaporkan. Keberadaan pemulung di Merauke tidak saja mulai mengganggu keindahan kota, namun belakangan mulai meresahkan. Bahkan tindakan mereka cenderung mengarah ke kriminalitas. Sebagian warga Merauke mulai mengeluh karena sebagian pemulung secara paksa mengambil barang milik warga yang sebenarnya masih bisa digunakan. Bahkan ketika dilarang, mereka berani melawan sehingga bisa memicu keributan. Dinas Sosial dan aparat keamanan mengumpulkan sejumlah pemulung. Mereka diberikan wejangan dan masukan agar komunikasi dengan masyarakat terjalin baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Pemulung selama ini itu menjadi objek yang kemudian menjadi cacian, menjadi makian, ya kemudian menjadi cemoohan oleh banyak orang di dunia medsos, sehingga selalu menyudutkan mereka. Sementara kami dari pihak pemerintah secara khusus di Kominfo, kami mengangkat isu ini yang kemudian kita tidak bisa melihat itu menjadi cacian terus, tetapi bagaimana kita mencarikan solusi. Solusi yang kami tawarkan di sini adalah menghadirkan para pemulung, kemudian disandingkan dengan pihak-pihak yang berkompeten. Saya kasih contoh misalnya di kepolisian, mereka akan memberikan sosialisasi tentang
kalau misalnya kita masuk di rumah orang atau kita misalnya ambil barang di jalan raya, di pinggir jalan atau apa, itu silahkan. Tetapi kalau kita sudah masuk ke dalam, apalagi kita membuka pintu gerbang atau pintu pagar daripada orang yang notabene-nya kita tidak kenal, maka itu adalah tindakan pidana, artinya tindakan kriminal, tindakan melanggar hukum. Nah, seperti Jumlah pemulung di Merauke semakin bertambah seiring dengan berkembangnya Merauke menjadi kota besar dan menjadi penarik urbanisasi. Keberadaan mereka di satu sisi memberikan keuntungan karena mendaur ulang sampah. Namun bila tidak dikelola dengan baik, mereka justru bisa menjadi masalah sosial. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Selama ini transmigrasi di Indonesia memberikan banyak manfaat, salah satunya menciptakan pemerataan pembangunan di daerah. Di tanah Papua sendiri ada 2 provinsi yang lahir akibat transmigrasi. 114 kabupaten serta 454 kecamatan yang terbentuk dari komunitas warga pendatang yang bertransmigrasi. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi Halim Iskandar mengatakan transmigrasi bukan lagi program dan visi untuk mengubah nasib warga dari daerah asal, dari prasejahtera menjadi sejahtera, namun juga menjadi bagian penting dari pembangunan di tanah air. Simbolisasi agar transmigrasi, ini semua dalam rangkaian transmigrasi dan Hari Desa, bagian penting dari pembangunan di Indonesia, dan 72 tahun kegiatan program transmigrasi sudah membuktikan bahwa program transmigrasi memberikan dukungan yang sangat positif bagi percepatan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat, pemerataan pembangunan, dan mendekatkan pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada masyarakat. Program transmigrasi dicetuskan di era pemerintahan Soeharto. Hingga saat ini program tersebut masih dijalankan karena memberikan manfaat bagi daerah terpencil seperti pembukaan lahan tidur menjadi lahan produktif sehingga memberikan keuntungan ekonomi bagi daerah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.